Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. podcast Ingenio Waalaikumsalam. Belajar Online. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin kita lebih ke sharing pengalaman ya, terkait masih ya kita video ini direkam sekitar bulan November gitu ya. Dan kondisinya saat ini memang kita masih melakukan pembelajaran dari rumah gitu ya, atau pembelajaran jarak jauh, di mana banyak sekali pengalaman, banyak sekali tantangan gitu ya yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru praktiknya di lapangan gitu ya, termasuk juga para siswanya gitu ya, harus struggle bagaimana menghadapi kegiatan belajar dari rumah. Nah, di obrolan kita kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang kepala sekolah atau kepala madrasah gitu ya, yang akan sharing tentang bagaimana sih pengalaman pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di madrasah tersebut. Kita langsung sambut saja Ibu Iis sudah hadir. Iya, Bu Haja, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. ya. warahmatullahi Jadi ini teman-teman Jaja. ya seperti di episode sebelumnya gitu ya. Ini ada Bu Iis, beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung ya, Kabupaten Bandung di Ciparai. Betul. Nah, Bu Iis, kita ingin ngobrol melanjutkan ya. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang sekolah adiwiyata ya. Nah, kalau sekarang kita ingin membahas tentang pelaksanaan PJJ nih Bu ya. Mungkin kita ingin sharing lah ya. Ini sharing bagaimana pelaksanaan PJJ yang sudah dilakukan di MAN 1 Bandung. Nah, pertanyaan pertama mungkin Bu ya. Nah, sampai sejauh ini Bu ya, sampai sekarang kan bulan November nih, berarti sudah berapa bulan ya pelaksanaan PJJ? Sekitar 8 bulan mungkin ya, lebih bahkan gitu Iya, ya. dari Maret ya, dari Maret. Dari Maret ya. Jadi sejauh ini bagaimana Bu pelaksanaan PJJ di MAN 1 Bandung Bu? Sampai saat ini sih sudah mulai bisa beradaptasi. Tapi kalau boleh saya cerita, pada awalnya yaitu pada mulai masa masuk pandemi itu luar biasa kita kebingungannya. Jadi harus seperti apa ya, banyak masalah yang muncul tiba-tiba yang belum pernah kita alami. Sulitnya mengatur anak-anak yang punya mental yang tidak biasa, kan? Betul. Terus internetnya yang tidak connect, lalu menjerit kuota lah. Nah itu dulu. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin banyak informasi yang kita peroleh, semakin banyak pemahaman, pengetahuan, ya sudah mending lah dibanding dengan beberapa bulan yang lalu. Iya, gitu, sudah mulai beradaptasi ya. Baik Ya, guru sudah mulai maupun siswanya berarti. Iya, betul. Jadi kalau saya bisa golongkan ada 3 komponen yang menjadi fokus kita, guru, siswa, dan orang tua. Oke, betul. Jadi Karena masalah ya. belajarnya di rumah, gurunya atau fasilitatornya jadi orang tua ya. Orang tua itu. Jadi di sini justru saya ingin menggali pengalaman dari Pak Asep dan Pak Jaja. Iya. Bagaimana mengatasi. Betul. Nah, oke, tadi kan ada Ibu sudah sampaikan tentang kesulitan yang dihadapi ya, kendala-kendala yang dihadapi gitu ya. Kira-kira pas di awal tadi selain masalah kuota, masalah apa tadi? Masalah jaringan internetnya, mental ya. Gitu ya. Itu kira-kira apa Bu yang bisa di-share ke kita kesulitan yang dihadapi? Yang paling parah sih mungkin dari sistem ya, pembelajaran yang awalnya mungkin harus biasa tatap muka, terus sekarang berjauhan. Jadi kami saat ini masih kesulitan Pak Jaja, Pak Asep tentang bagaimana sistem pembelajaran, model pembelajaran yang bisa membuat anak menarik, tidak jenuh. Kan sekarang masalahnya setelah bisa mengatasi sarana, lalu meningkat masalahnya ke kejenuhan anak. Strategi pembelajarannya Ibu ya. Nah, strategi model pembelajaran seperti apa yang sekarang masih menjadi masalah buat kami. Oke, nah ini mumpung ada Pak Jaja nih, Pak Jaja. Pak Jaja mungkin bisa mulai memberikan ini pandangan Pak terkait, kan kita sudah 8 bulan ya
Yang Ya, biasanya sekolah-sekolah itu pelaksanaannya full dilakukan secara tatap muka. Nah, sekarang kan secara radikal gitu ya, secara 100% harus betul. di rumah gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh sekolah gitu ya? Sekolah ini berarti mencakup pimpinan, para guru gitu, termasuk siswa dan orang tua siswa tadi. Orang tua, betul. Betul. Pak Jaja mungkin bisa. Ya, ini sebetulnya ini adalah sebuah blessing in disguise ya. Jadi keilmuan saya di S3 di bidang ini khususnya, bagaimana bahwa tiba-tiba kita berpikir tentang disaster recovery ataupun penanggulangan masalah ataupun musibah ya pada saat kita sekolah. Mungkin saya akan putarkan sebuah video yang itu adalah video saya bagaimana sih pendidikan secara pandemi, sebentar saja sambil saya akan berikan komentar, mohon izinnya Kang Asep. Jadi silakan. Pada intinya memang kita harus melihat ini sebagai keseluruhan. Betul adanya bahwa pemangku kepentingan pendidikan itu bukan kita kepala sekolah, murid, kemudian guru, kita lupa ke orang tua ya. Ini saya akan perlihatkan ya. Bagaimana kira-kira kita harus melakukannya. Halo, bisa perkenalkan Bapak ini siapa? Terdengar saya Dr. Jaja Ahmad Sarjana, STMM. Ada terdengar suaranya, cuma belum muncul. Mbak, ini apa saja? Oke, baik. Terima kasih Nabila. Saya pertama kali bekerja di Merpati Nusantara Airlines tahun 90-an, kemudian di pendidikan di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, sampai saat ini. Mengapa Bapak sangat tertarik dengan dunia pendidikan? Ya, karena pendidik adalah karir yang tidak pernah berakhir. Bahwa kita lihat bahwa kita mungkin Nabila bisa merasakan ya, bahwa orang kedua setelah orang tua yang bisa memberikan sebuah jasa sangat besar adalah guru dan juga mungkin dokter ya. Dan mereka nggak pernah namanya mantan guru ataupun mantan orang tua. Kita akan selalu mengingat mereka seperti itu. Sehingga saya pun karena orang tua juga guru, saya sangat tertarik menjadi seorang pendidik. Dengan begitu bagaimana pandangan Bapak tentang pendidikan di ini tentang kondisi pandemi. Ya, saya melihat bahwa dengan kondisi pandemi COVID ini ada hal yang baik dan juga yang buruk. Tapi kan kita nggak bisa mengeluh kan. Jadi pada saat ini Injinio ya telah membuat sebuah LMS ya untuk pembelajaran sinkron dan asinkron, sehingga para siswa dan mahasiswa ataupun dosen dan guru yang tidak bisa masuk ke kelas baik di sekolah ataupun di kampus bisa menjalankan pembelajaran ya di rumah dengan manfaat yang mungkin sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Ali, ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu dulu ya Kang Asep, bahwa sebetulnya ini adalah sesuatu yang sebetulnya sudah ada. Ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau kita kembalikan kepada guru-guru yang seperti kami ya, Bu Iis kita betul. Kita digital muhajirin ya Bu ya, masih baca manhwa kan dengan koran. Betul. Agak kesulitan kan, anak-anak mah udah nggak masalah Bu. Ya, tapi kita harus tahu ya, pada saat ini mereka kan paket data kurang. Bagaimana caranya? Kalau saya sih mungkin dulu waktu di Tasik Bu ngajar sebuah perguruan tinggi kecil, dikumpulkan kan yang kaya dengan yang miskin, yang kurang pintar dengan yang pintar. Tapi kan soal ini kondisinya harus ada solusi. Nanti mungkin kita ingin dengar dari Bu Iis. Silakan Kang Asep. Siap. Oke. Nah, Bu Iis, selama pelaksanaan PJJ selama 8 bulan ini gitu ya. Tadi ya dari mulai terbata-bata gitu ya, kemudian mulai menyesuaikan adaptasi, mungkin ada strategi-strategi apa yang dilakukan supaya kan sekarang sudah tadi Bu Iis sampaikan sudah mendingan gitu ya. Nah, kira-kira strategi apa yang dilakukan Bu selama 8 bulan ini yang mungkin bisa di-share, dan mungkin ada banyak sekolah yang belum melakukan gitu ya, dan mudah-mudahan ini bisa jadi bahan sharing kita. Silakan Bu. Ya, jadi kembali ke fokus masalahnya, saya mengklasifikasi masalah ini pada SDM. Di sana ada guru, ada siswa, ada orang tua. Lalu ada kondisi psikis, ada sarana, prasarana, dan pembiayaan. Ini ada 4 masalah yang saya lihat ya. Jadi untuk SDM saya melakukan banyak upaya ya, ada pengarahan
melalui virtual atau non virtual, karena bagaimanapun juga mental mereka itu sangat down gitu ya. Bagaimana memberikan motivasi atau memberikan vibrasi positif ya Pak Jaja ya mungkin betul. Supaya mereka tetap semangat, karena arahan dari kesehatan juga kan yang penting sekarang imun tubuh kita yang harus baik. Maka itu yang pertama dilaksanakan. Yang kedua masalah sarana itu kami dengan orang tua berembuk, lalu bagaimana mengatasinya dengan cara membuat kita akhirnya melahirkan atau melaunching sebuah sistem pembelajaran yang saya namanya DigiMax, Digitalized Madrasah Experience. Itu di dalamnya ada e-learning di sana. Bagaimana sebetulnya DigiMax itu programnya sebelum pandemi juga sudah ada, cuma belum optimal. Nah, akhirnya dioptimalkan di masa pandemi, tapi itu tadi masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang perlu kami belajar menyesuaikan dengan hal seperti itu. Dan untuk dana ya karena kita dari negara ya, jadi berusaha untuk konsultasi dengan para pemangku jabatan, bagaimana merelokasi dana, akhirnya sampai seperti saat ini pembelajaran bisa dilakukan, walaupun tadi masalahnya adalah bagaimana guru menggunakan strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang sesuai dengan saat ini. Itu Pak Kang Asep. PR sekarang lebih banyak ke peningkatan kemampuan guru ya untuk menciptakan strategi-strategi pembelajaran. Oke. Menarik. Boleh saya komentar Kang Asep? Nah, Pak Jaja silakan Pak Jaja. Ya, ini 1 menit aja. Ini betul-betul Bu Isi sudah berpikir tentang solutif ya kalau kata Mbak Tejo ya, bahwa ini people yang utama dan pertama ya guru-guru terutama dan orang tua pastinya. Di sanalah mereka punya kegampangan ya, dalam bahasa Inggris tasik gaptek gitu ya. Yang kedua proses kebijakan kan, berarti mengenai key performance indicator dari guru dan murid ya, bagaimana yang tadinya luring luar jaringan dengan daring itu berbeda. Berarti nanti ada kebijakan-kebijakan cara penilaian dan sebagainya. Yang terakhir adalah teknologi. Sampai ada istilah DigiMax. Ini Bu tahu tentang branding ya. Ini nanti Kang Asep kita undang lagi bagaimana bahwa betul Bu. Jadi penambahan itu harus milenial ya. Jadi artinya orang anak-anak suka keren banget nih Bu Iis, namanya aja nggak e-learning tapi ada sesuatu yang menarik. Itu Kang Asep. Terima kasih, silakan Bu. Supaya jadi ciri khas gitu bahwa DigiMax itu adalah Manhiji Bandung gitu. Iya, betul. Dan itu suka dilupakan Bu, terutama untuk lembaga pendidikan, bahwa branding, kebanggaan terhadap institusi ya itu harusnya seperti Manhiba gitu kan, itu memang penting. Terima kasih Pak Jaja. Betul. Nah, oke. Nah, itu menarik ya, berarti PR-nya sekarang strategi tetap terkait sarana, strategi terkait komunikasi antara sekolah dengan orang tua siswa dan siswa itu sudah mulai diinikan dengan salah satunya adalah dengan membuat sistem terintegrasi lah gitu ya untuk pembelajaran secara daring tadi. PR sekarang adalah tentang peningkatan kompetensi guru dalam menciptakan strategi pembelajarannya begitu ya Bu ya. Betul. Strategi pembelajarannya. Nah, berarti saya ingin punya podcast kayak gini juga. Jadi boleh Bu. Boleh Bu. Nanti Bu. Betul. Jadi guru dan siswa bisa podcast kita berkumpul nanti. Baik. Nah, Bu Iis, kan sebetulnya gini ya, memang pelaksanaan PJJ selama 8 bulan ini memang sesuatu yang berat gitu ya, sesuatu yang kita tuh juga tidak terbayang sebelumnya gitu ya. Tapi setelah dilakukan seperti tadi Ibu gitu ya, setelah dilakukan kita sudah mulai bisa adaptasi dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak hal yang ternyata setelah dilakukan PJJ ada banyak hal yang bisa kita pertahankan meskipun nanti misal kita sudah bisa tatap muka lagi, kita mungkin pandeminya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berakhir gitu ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja sih yang bisa dipertahankan gitu ya sehingga apa yang pengalaman selama PJJ ini tuh bisa dipertahankan di waktu yang akan mendatang. Kira-kira ada nggak Bu Iis? Sepertinya semua unsur yang ada di kegiatan pendidikan dan pembelajaran itu bisa dipertahankan. Karena gini, tadi saya sampaikan bahwa DigiMax itu lahir sebetulnya sebelum ada pandemi. Karena kami itu tahun 2018 itu sudah menyampaikan bahwa program unggulan di Manhiji Bandung itu salah satunya adalah digitalisasi madrasah. Nah, itu
pada saat itu belum optimal, masih mencari-cari pola. Nah, pada pandemi ini, nah hikmahnya pandemi ini, jadi kita lebih mengoptimalkan lagi sistem ini, baik e-learningnya, pengadministrasiannya, sistem penilaiannya, itu akan kami pertahankan sampai walaupun pandemi sudah tidak ada. Jadi masalah kertas juga kan nanti ulangan tidak perlu lagi menggunakan kertas. Betul. Kita cukup menyampaikan itu yang soal. Kadang suka dilupakan. Betul. Jadi efisiensi itu pasti. Dan itu Bu, jangan lupa itu adiwiyata kan, mengurangi kerusakan lingkungan. Kertas itu. Betul. Jadi ramah itu yang lingkungan. Jadi e-learning ataupun pembelajaran PJJ itu akan sangat identik dengan adiwiyata. Iya. Nah, betul. Seperti itu Pak Asep. Betul. Jadi boleh saya komentar sedikit Kang Asep nih? Ya, silakan Pak Jaja. Sangat ini banyak. Saya akan sharing lagi salah satu contoh bahwa memang pembelajaran itu tidak berubah sebetulnya. Ini yang saya akan sharing hasil karya dari seorang guru di MAN 1, bahwa pada intinya memang kita tidak perlu lagi yang mana ya, saya lupa. Ini Bu, tenang Bu. Ini. Saya detektif Bu. Iya. Harus hati-hati sekarang Pak ya. Partikel dinamika rotasi nih ya. Ini kan salah satu, ini boleh saya komentari ya Bu ya. Ini adalah salah satu konten, kata Kang Asep itu konten is king Bu. Iya. Conversation is queen. Jadi kalau banyak guru-guru yang merekam ataupun murid-murid ya melakukan verifikasi, identifikasi tutor sebaya, pembelajaran tutor sebaya seperti ini akan sangat menarik dikumpulkan Bu di Digimac. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh bahwa. Iya betul. Nah, ya gimana Bu? Iya. Gambarnya tidak membesar di sini, tidak ke share ya. Tidak ke. Tapi ada terlihat videonya. Ada di. Ya ini. Jadi pembelajaran dengan menggunakan kunting dan sebagainya yang menerangkan tentang fisika. Nah, kira-kira gimana Bu? Apakah memang ini sudah menjadi suatu kebiasaan di sana? Silakan Bu. Ya, sebagian guru yang memang sudah paham bagaimana strategi pembelajaran itu sudah banyak dilakukan walaupun sebelum pandemi juga gitu, alhamdulillah. Tapi ya itu tadi harus terus dimotivasi, harus terus dicas gitu ya, harus terus diberikan pengetahuan, pengalaman yang lebih supaya itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang terus menerus gitu. Makanya saya ingin Pak Jaja yang menjadi narasumber kami untuk. Insya Allah Bu, khusus Bu Is malah boleh Bu. Bukan narasumber Bu, sama-sama belajar. Kita nanti. Sama Pak Asep juga pokoknya lah diundang. Dengan Kang Asep juga boleh. Oke, terima kasih nih Bu Is atas sharing pengalamannya ya terkait pelaksanaan PJJ. Jadi ya meskipun kita berdoa ya bahwa mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa tetap melakukan pembelajaran di tatap muka di sekolah gitu ya. Tapi tadi ya bahwa dengan pandemi ini akhirnya kita menemukan sebuah hikmah gitu ya, banyak hikmah. Salah satunya tadi ya bahwa selama ini mungkin belum optimal lah gitu ya. Kita baru menggaungkan pembelajaran e-learning, pembelajaran digital gitu ya, tetapi belum secara sepenuh hati kita melakukannya. Nah, dengan adanya pandemi ini kita dipaksa dalam tanda kutip, tapi pada akhirnya kita menjadi lebih terbiasa dan mudah-mudahan nanti ke depan hal-hal baik yang dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini bisa kita terus pertahankan. Salah satunya tadi ya, misalkan untuk sekolah adiwiyata mulai menghemat kertas, kemudian pembelajaran secara digital dan pemanfaatan teknologi informasi itu bisa terus dipertahankan. Luar biasa obrolannya. Filosofis ajarkanlah anakmu dengan zamannya. Betul Pak Jaja. Oke, ini luar biasa Pak Jaja, Ibu Iis. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast Ingenio ini. Bagi pendengar juga mudah-mudahan mendapatkan manfaat ya terkait pembicaraan kita selama kurang lebih berapa menit ini ya, udah hampir 20 menit ya. Jadi tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Namun demikian hal-hal baik yang kita dapatkan
mulai belajar membuat video, belajar membuat e-learning gitu ya, dan lain sebagainya itu tetap dipertahankan sehingga kualitas ataupun kualitas dari pembelajaran yang kita lakukan menjadi lebih baik ke depannya. Itu saja. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita Ibu Iis dan Pak Jaja. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Sep.